Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demasuka Podcast. Demasuka Podcast, ngobrol suka-suka. Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa menyapa teman-teman semua pada episode kali ini. Bersama saya Ayu Afrilia Nurhalizah selaku Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2024. Nah, ada kabar menarik nih teman-teman, yang mungkin teman-teman sudah tahu bahwa di tanggal 9 Agustus tahun 2024 resmi dilantik yaitu Bapak Profesor Nurhaidi Hasan SAG MA MPhil PhD sebagai rektor baru kita. Ini merupakan momen penting ya teman-teman, di mana sebuah awal baru menjadi harapan besar dalam perubahan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada episode kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh inspirasi dengan tema kolaborasi generasi membangun masa depan UIN Sunan Kalijaga bersama kepemimpinan baru. Tentunya kita hadirkan juga Rektor UIN Sunan Kalijaga yang baru, yaitu Profesor Nurhaidi Hasan SAG MA MPhil PhD. Tidak lengkap rasanya nih kalau kita tidak mendengar langsung pandangan dari orang yang membawa perubahan besar ini. Langsung saja kita sambut dengan hangat Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Nurhaidi Hasan SAG MA MPhil PhD. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ayu. Perkenalkan Bapak, saya Ayu dari Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga tahun 2024. Bagaimana Bapak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sibuk tadi pagi-pagi bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sibuk sekali Kita ya Bapak ya? tadi sudah mendapatkan lampu hijau sebagai tempat penyelenggaraan Kongres Perempuan 2025, 21 April. Jadi itu agenda penting dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari sana tadi bergeser ke UIN, pelantikan Kepala Satuan Pengawasan Internal. Jadi semacam Inspektorat Jenderal lah, tapi di tingkat universitas. Jadi sepanjang pagi ini aja udah sangat sibuk ya Bapak. Lalu bergeser ke sini ketemu dengan anak-anak muda yang luar biasa ini, menggairahkan dalam pengertian semangat mereka, tekad mereka. Saya senang sekali dengan anak-anak muda karena ini masa depan bangsa di tangan anak-anak muda. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat terus ya Bapak, karena Bapak sangat sibuk sekali ini ya teman-teman. Kemarin juga UIN Sunan Kalijaga berhasil melaksanakan acara Krisna ya Bapak, dan juga Kalijaga Prestasi. Nah, yang mau saya tanyakan gimana nih perasaan Bapak telah sukses melaksanakan acara Krisna dan Kalijaga Prestasi, yang mana saya dengar juga acara Krisna ini merupakan acara perdana atau pertama kali di UIN Sunan Kalijaga. Seperti itu. Ya, itu acara yang kami gagas ya bersama para wakil rektor, biro, dan juga melibatkan tentu saja leading sektornya itu LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ya, kita ingin riset-riset yang dikembangkan oleh para dosen sivitas akademika itu kita apresiasi melalui acara yang memiliki efek wow kira-kira gitu, untuk membangkitkan semangat, memotivasi agar dosen dan sivitas akademika lebih gigih lagi, lebih giat dan lebih bersemangat dalam melakukan riset. Itu kan kemarin kita beri penghargaan mereka yang memang menurut ukuran yang ditetapkan secara internasional, rujukannya kan ada Scopus itu ya, indeks. Iya, betul Bapak. Kita bisa lihat di situ siapa yang produktif pada tahun ini, paling produktif, siapa yang paling banyak dikutip artikel yang diterbitkannya dan seterusnya. Dengan merujuk kepada itu ya kita tetapkan pemenang-pemenang. Nah, saya sendiri kemarin menang tuh. Oh, Masya Allah. Ya, top citasi UIN Sunan Kalijaga. Jadi dosen UIN, se-UIN ini sepanjang sejarahnya yang terbanyak dikutip secara internasional di dalam pemeringkatan atau indeks machine Scopus itu saya. Jadi yang piagamnya itu mungkin tidak begitu berarti, tapi bagi saya, saya kira ini sebuah tradisi baru. Mudah-mudahan tahun depan ada dosen lain yang menyalip saya menjadi
top citasi Win Sunan Kalijaga. Saya senang sekali kalau ada dosen lain yang menyalip posisi itu, kan ada berbagai macam kategori. Kemudian kemarin kita pamerkan juga berbagai macam karya-karya dosen dalam bentuk poster dan lain-lain. Dan ada seminar penelitiannya juga. Nah, saya menetapkan bahwa penelitian yang kita biayai itu tidak boleh berhenti hanya sekedar sebagai laporan penelitian yang dibundel, disimpan di laci atau di rak buku. Dilupakan ya gitu. Dilupakan. Ini saya nggak mau. Saya bilang dana yang kita keluarkan harus berbuah. Artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan produk-produk akademik lainnya. Yang sains teknologi inovasi kita dorong melakukan hilirisasi agar dipakai oleh masyarakat, oleh industri-industri walaupun berskala kecil, tetapi ini sebagai langkah yang bagus saya kira untuk memulai satu budaya baru. Jadi target kita kan tahun depan masuk ke QS ranking, QS World University Ranking. Nah, itu standar internasional yang dipakai oleh semua universitas di dunia untuk menempatkan posisinya dalam peta akademik global. Di mana kita kira-kira gitu kan? Ini belum tergarap selama ini. Nah, saya menunjuk di bawah kepala LPPM itu satu orang kepala pusat pemeringkatan dan SDG. Pemeringkatan universitas dan Sustainable Development Goals itu ada Pak Jonathan. Pak Trio. Iya, itu dosen saya sendiri. Nah, itu kan pintar sekali ya, anak muda yang saya bilang tadinya dia di pengabdian, saya geser ke sana, kepala pusat pemeringkatan. Sekarang ada yang memikirkan kalau datanya kurang dilengkapi. Nah, kemarin sudah bikin surprise itu LPPM, kita bisa masuk ke dalam ranking Unirank. Masya Allah. Unirank di Asia nomor 22 kan? Di Indonesia nomor 1 dalam bidang teologi, ilmu keagamaan dan ilmu keislaman gitu. Jadi lumayan itu nomor 1 se-Indonesia. Unirank. Cuman target kita kan tahun depan ini udah akan masuk lah, insya Allah. Serius kan ini. Masuk ke QS World University Ranking. Jadi bukan hanya slogan kita ingin menjadi universitas yang unggul, terkemuka dan mendapat pengakuan global, tapi benar-benar kita kerjakan, kita tunjukkan kepada semuanya. Nah, oleh karena itu juga saya tetapkan kemarin, ini baru diumumkan hari ini, itu insentif untuk dosen, mahasiswa yang melakukan riset lalu kemudian terpublikasi di jurnal internasional bereputasi itu kita naikkan langsung. Biar memotivasi ya? Iya, karena kita buat perbandingan dengan universitas lain kan, mereka mengapresiasi tinggi, kita masih rendah selama ini. Kita naikkan, tapi dari mana uangnya? Tidak signifikan ternyata, setelah kita hitung itu tidak signifikan. Nah, uangnya itu nanti kalau misalnya gairahnya meningkat 2 kali lipat tahun depan, rewardnya kan juga akan meningkat. Itu akan kami ambilkan dari penghematan dan efisiensi dari aspek-aspek yang lain. Banyak yang bisa diefisienkan, dihemat, pengeluaran itu kita hemat, kita dorong ke riset. Kalau mahasiswa juga punya Scopus, ayo sini kita berikan apresiasi yang asal tulisannya siapa namanya, lalu Win Sunan Kalijaga Yogyakarta kan. Membawa nama univ ya Pak ya. Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta. Ini upaya kita untuk memastikan bahwa memang kampus kita ini unggul dan mendapatkan reputasi global. Kurikulum juga sekarang kita perbarui mengikuti standar OBE, Outcome Based Education. Jadi yang diajarkan oleh para dosen yang dipelajari di bangku kuliah itu ya harus memiliki dampak untuk menuntun Anda menaklukkan tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan peradaban dunia ini. Jadi itu salah satu upaya kita, pendidikan, pengajaran, riset, pengabdian masyarakat juga akan kita dorong secara tematik dan memang benar-benar memiliki dampak dan outcome yang signifikan bagi penguatan bukan hanya kompetensi, soft skill, keterampilan, dan juga kepemimpinan, manajerial, kemampuan manajerial para mahasiswa. Ya memang harapan kami mahasiswa begitu lulus itu ya melihat dunia ini biasa aja gitu, nggak lagi misalnya keder ya. Oke, dunia ini bisa kita genggam. Saya orang yang meyakini dari dulu
bahwa dunia ini bisa kita jangkau gitu. Betul, Pak. Ya, kadang-kadang nggak ada mental aja, kita kurang punya keberanian. Gitu. Tapi biasanya Bapak kalau yang udah lulus kuliah ini takut buat nyari kerja gitu, Bapak? Iya, itulah kadang-kadang ada ketakutan, kemudian pandangan dunianya terlalu sempit, hanya menganggap misalnya PNS satu-satunya jalur mobilitas. Betul. Padahal kan kalau kita punya keterampilan, punya soft skill, punya kompetensi keilmuan yang memadai, punya bahasa, kemampuan bahasa, itu rasanya sih dunia ini Banyak nggak terlalu peluang sulit. gitu ya, Pak? Banyak sekali, benar, banyak sekali. Saya dulu waktu di wisuda itu kan saya cerita, dulu saya kuliah S1 di Fakultas Syariah. Sekarang namanya Fakultas Syariah dan Hukum kan. 90 sampai 94. Rasanya itu kurikulumnya sederhana sekali. Nah, Fikih, usul fikih, lalu ada mata kuliah yang terkait dengan hukum, pidana, perdata, internasional sedikit, ilmu sosial sedikit. Bahasa nggak sebaik sekarang tentu, semua aspek tidak sebaik sekarang, tapi bisa. Saya memacu diri sendiri untuk memperkuat kemampuan bahasa waktu itu sehingga punya TOEFL yang cukup, melamar ke luar negeri diterima, lalu bisa kuliah ke luar negeri. alhamdulillah ya. Di Leiden tahun 97 berangkat kan. Universitas Leiden itu universitas salah satu yang tertua di dunia, berdiri pada tahun 1575. Dan founding fathers Indonesia ini umumnya lulusan Universitas Leiden. Setelah itu semua jalur terbuka. Lulus S3 2005 dari Utrecht University juga di Belanda. Itu setelah lulus itu saya kayak diperebutkan oleh berbagai lembaga untuk postdoc ya. Ditawari postdoc in US, di Wissenschaft College Berlin, dulu di mana-mana. Ya saya harus memutuskan, akhirnya saya sempat ke US, National University of Singapore, bergabung di sana sebagai postdoc, dan ya setelah itu juga masih sempat ke Jepang, Tokyo University of Foreign Studies. Keliling dunia Bapak ya? Ya, balik lagi ke Belanda, ke ITLV, kemudian ke Jerman dulu. Pernah saya jadi visiting professor di EHSS Paris, lembaga bergengsi juga kayak BRIN di kita ini. Lalu pernah ke Klingendal Institute, itu yang concern dengan hubungan internasional. Jadi sepertinya tidak sulit. Iya. Hampir-hampir saya 2010 itu hampir saya menerima tawaran dari Nanyang Technological University Singapura untuk menjadi dosen tetap di sana. Wah. Gajinya kamu tahu berapa yang ditawarkan? Berapa itu? Jadi wakil dekannya ngundang saya akan makan siang gitu. Iya. Saya datang, ternyata dia menawarkan, kami ingin mengangkat Anda sebagai associate professor. Orang Singapura itu kan langsung buka gaji dan macam-macam gitu. Cara orang Singapura. If you take our offer, we will provide you with I think enough salary for you to support your life. Dia bilang gitu. 100,000 Sing dollar per year. Jadi 100,000 dolar Singapura setahun. Itu lebih dari 1 miliar. Ya sebulan itu ya 80 lebih, itu 80 juta lebih. Cuma dipotong pajak kira-kira 15%, hanya itu dikompensasi dengan dana penelitian luar negeri. Saya boleh melakukan riset keluar ke Indonesia atau kemana selama 3 bulan dalam 1 tahun pada musim break, ya pada musim libur panjang itu. Jadi masih kira-kira utuh lah 100,000 dolar Singapura ditambah dengan housing subsidi rumah. 2.500 dolar Singapura setiap bulan. Kalau ada anak juga bisa mendapatkan subsidi pendidikan Banyak anak. ya Bapak benefitnya. Iya, maksudnya itu tawaran yang serius sebenarnya dulu. Tapi saya mikir kan, wah saya PNS, diangkat CPNS itu 1995. Wah, cukup lama. CPNS, dan ya panggilan UIN tetap mengiang-iang di telinga saya gitu ya. Ya, dan lagi udah agak lama di luar negeri, udah saya pulang, dan kemudian kembali kepada asal ya Bapak. ya untuk mengabdikan diri di sini ya. Jadi sekali lagi memang dunia ini menurut saya sih sebenarnya bisa gitu kita jangkau. Tergantung mindset ya Bapak. Ya, betul. Pertama mindset, itu yang ingin saya tekankan. Ya tentu dibekali dengan pengetahuan, kemampuan bahasa gitu. Kalau memang nggak ada ya susah memang ya. Tapi makanya kita dorong lah supaya
bagaimana bahasanya berkembang, kompetensi keilmuannya. Jadi ya apalagi dalam zaman globalisasi sekarang kan. Iya, betul Bapak. Seharusnya batas-batas negara, batas wilayah itu tidak menjadi hambatan lagi. Anda bisa bekerja di perusahaan Singapura tapi dari Jogja. Iya. Bisa. Bisa. Sekarang sudah sangat canggih Iya ya kan? Bapak ya. Serba terkoneksi Betul. melalui jaringan internet dan lain-lainnya. Bisa dengan gaji Singapura sebenarnya, tapi tergantung kan ilmu apa yang Anda punya, keterampilan apa yang Anda punya. Saya memimpikan itu sebenarnya terus terang. Pernah saya cerita juga waktu sudah kemarin tahun 2018 itu diundang oleh PBB untuk berbagai acara di markas FAO di Roma. Ada expert meeting, kemudian ada semacam workshop, ada penguatan kapasitas LSM dunia dan seterusnya. Itu selama 2 minggu saya di markas FAO itu tiap hari kan ketemu banyak orang waktu makan siang, ada di kantin gitu. Tapi saya suka iseng-iseng kalau lagi ada waktu longgang gitu. Dari lantai ke lantai itu saya keliling-keliling gitu melihat. Itu orang Indonesianya hampir nggak ada kalau tidak salah itu nggak ada. Atau setidaknya saya tidak menemukan. Yang saya temukan di setiap sudut di situ yang di ruang-ruang itu orang-orang dari negara-negara Afrika. Ya, Djibouti, Eritrea, Senegal, Nigeria. You can imagine mereka secara ekonomi tidak lebih baik dari kita. Betul Bapak. Kapasitas keilmuan juga saya kira kita nggak kalah lah. Mungkin bisa lebih baik atau setara, sama aja lah. Sama lah, kapasitas otak saya yakin sama semua. Nah, cuman kan ya tekad itu tadi dan keberanian mereka. Jadi bisa sebenarnya. Itu yang saya pertimbangkan, yang saya pikirkan. Nah, makanya kemudian kan kayak tentu ini dunia yang sangat kompleks sekarang, terjadi perubahan besar. Student well-being juga kita open nih, kita tingkatkan kesejahteraan mahasiswa dalam pengertian mereka dapat pelayanan yang lebih baik. Makanya kemarin kita kan Sunan Kalijaga prestasi 2024 misalnya, kita kasih hadiah. Ini juga untuk memotivasi, ayo berprestasilah dalam semua aspek yang kalian bisa. Bakat beda-beda tapi prestasi bisa diraih oleh siapapun juga. Nah itu loh. Kita nggak ragu-ragu ngeluarin uang 200 juta untuk memberi apresiasi. Yang penting tumbuh semangat dan ya itulah sarana prasarana juga kalau Anda lihat ini kan terjadi biotifikasi dan peningkatan sarana prasarana. Betul Bapak. Ini program saya. Masya Allah. Saya ingin lihat kampus ini bisa lebih nyaman, siapapun juga dosen, mahasiswa merasa lebih nyaman ya dengan keadaan kita sekarang. Ya maksudnya nggak bisa mengubah ini dalam satu malam misalnya. Nah, dan kami sekarang sedang menyiapkan, bukan hanya menyiapkan, ya sudah ketemu menteri bahkan akhir November tadi mengajukan proposal pembangunan kampus 2 di Pajangan. Seiring dengan transformasi menyeluruh UIN menjadi universitas yang lebih otonom. Berarti banyak fakultas yang dibangun ya Bapak? Ya, rencananya dalam perencanaannya itu ada 10, tapi itu bertahap kan. Iya betul. Pemerintah mengizinkan yang mana dulu, kedokteran, ilmu kesehatan. Tentu kita ikuti semua prosedur, tapi di dalam perencanaan kita ada 10 fakultas yang baru, ada 30 prodi yang baru. Yang keagamaan kita tetap dorong untuk berkembang ke arah S2, S3 lagi. Jadi ya kalau suasana sangat kondusif dan semua mendukung, saya kira kita punya bisa lah punya mimpi kampus Pajangan yang indah. Konsepnya forest campus, kampus di dalam hutan. Jadi itu hanya 20% dibangun, enak sekali. Wah, saya lihat konsepnya aja terkagum-kagum. Wah, ini ya arsiteknya itu yang hebat kan. Wah, ada plaza pluralisme, lalu antar bangunan terkoneksi kayak di dalam hutan tapi kita di kampus gitu. Jadi betul. itu laboratorium semuanya, nanti laboratorium wirausaha, laboratorium teknik segala macam, ilmu alam, kedokteran. Kita mau bikin rumah sakit akademik juga rencananya dibangun di sana. Ada masjid yang sangat indah. Kalau kalian lihat maketnya di universitas di PAU, ada kan masjidnya itu bukan yang gaya masjid kebanyakan ya, tapi pola-pola arsitektur yang futuristik, mencerminkan visi ke depan untuk
melihat Indonesia menjadi negara yang kuat. Berarti nanti kalau misal kita pusing kuliah bisa langsung melihat pemandangan jadi adem lagi kayaknya. Ya, itu ada lapangan bola, ada sport center dan lain sebagainya. Ditunjang dengan fasilitas yang memadai juga. Ya. Nah, nanti ada asrama student apartments. Mahasiswa semester 1-2 tahun pertama ya masuk rumah ke student apartments. Oh, begitu Bapak. Ya, mereka di dalam itu kita dalam konsepnya ya tidak boleh ada lalu lalang kendaraan. Parkirnya nanti terpadu di satu tempat. Kita sediakan sepeda. Dari satu tempat ke tempat lain, dari satu gedung ke gedung lain dengan sepeda supaya green, hijau dan ramah lingkungan gitu. Konsep green manufacturing juga ya. Ya, ini kampus hijau, kampus luar biasa lah. Jadi ini masa depan kita di sana. Baik teman-teman, rektor baru kita ini selain hebat juga banyak nih terobosan ataupun inovasi-inovasi baru. Seperti yang Pak Rektor sudah sebutkan tadi, bahwa kita akan membangun fakultas-fakultas baru di Pajangan begitu. Dan saya dengar juga Bapak, yang saya tahu, saya sempat mengulik Bapak bahwa Bapak ini juga aktif berorganisasi, betul Bapak? Dan yang saya baca juga Bapak ini merupakan keanggotaan dari IP atau Akademik Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, tentunya organisasi ini tidak lepas dari yang namanya kolaborasi. Dan kolaborasi ini merupakan salah satu tema kita pada pagi hari ini. Sebagai rektor, tentu Bapak memiliki gambaran besar nih Bapak tentang arah masa depan mengenai kampus kita. Jika boleh berbagi, apa visi besar Bapak untuk UIN Sunan Kalijaga dalam 5 tahun ke depan dan langkah konkret apa yang sudah mulai Bapak lakukan? Ya, yang saya ceritakan tadi kan, kita masuk QS ranking, QS World University Ranking nanti mudah-mudahan. Lalu riset-riset kita itu unggul, masuk jurnal-jurnal internasional berreputasi. Lalu juga terjadi pengembangan inovasi, hilirisasi produk-produk itu bisa dipakai oleh masyarakat dan seterusnya. Pendidikan pengajaran kita juga benar-benar unggul dengan menerapkan kurikulum OBE, outcome based education. Dosen kita dorong untuk meningkatkan lagi kapasitas pengetahuan mereka melalui riset dan seterusnya. Itu mimpi kita memang kayak di universitas-universitas dunia. Dosennya aktif meneliti, ilmu yang dia dapatkan dari riset yang terus berkembang itu dia share kepada para mahasiswa juga tumbuh bukan hanya sebagai penerima pengetahuan dari dosen tapi juga calon produsen pengetahuan. Itu kan konsepnya sebenarnya. Kalau anak SMA itu memang hanya menerima aja guru itu kan transmitter of knowledge istilahnya. Memindahkan dari buku ke kepala siswa. Tapi kalau di universitas enggak. Di kepala di tingkat universitas itu dosen itu produsen pengetahuan yang pengalaman dia, hasil-hasil produksi pengetahuan yang dihasilkan itu di-share kepada para mahasiswa. Mahasiswa itu calon dari produsen pengetahuan. Nah, belajar bersama dosen, bermitra untuk bisa suatu hari nanti juga menjadi produsen pengetahuan. Lebih luas ya cakupannya dari siswa SMA biasa ya? Oh iya, lebih mandiri, lebih memang lebih mandiri ya, didampingi dosen, banyak di lab, di perpustakaan, di pusat-pusat inkubasi, di pusat-pusat pengembangan mereka berlatih, berpikir, berinovasi gitu loh. Itu betul, universitas seharusnya begitu dan kita mimpikan arahnya ke sana. Nah, tentu tadi UIN akan lebih dilihat secara nasional, secara internasional. Bahkan dari ranking itu kan terukur ya. Masuk ke dalam rankingan produksi pengetahuan dari riset-riset yang diterbitkan di jurnal-jurnal juga akan kita lihat. Kalau tahun ini misalnya ada 50 artikel, tahun depan kita ingin 100 dari dosen dan mahasiswa. Di jurnal internasional berreputasi tahun depannya 150, tahun harus depannya lagi 200. Harus ditingkatkan terus ya Pak? Iya, naik terus gitu. Betul. Jadi prestasi mahasiswa juga, kalau kemarin misalnya ada 350 mahasiswa, nanti kita tahun depan harus lebih naik lagi ya. Kita berikan apresiasi, sarana prasarana lebih meningkat, lebih baik. Ya ini mimpi, alhamdulillah lah saya kira. Sudah mulai terjalan satu persatu ya Pak? Ya,
lumayan dan dukungan dari senat dari semuanya alhamdulillah cukup baik. Saya sangat senang bisa mulai mewujudkan mimpi besar ini. Iya, alhamdulillah. Nah, keren banget nih teman-teman, visi yang Bapak Rektor kita usung itu sudah sangat jelas dan mulai rencana-rencana yang telah disusun itu sudah mulai terlaksana dimulai tahun ini. Kemudian terkait program prioritas nih Bapak, pasti banyak hal yang ingin Bapak capai sebagai pemimpin. Nah, program prioritas apa yang menjadi fokus utama Bapak untuk membawa perubahan signifikan di UIN Sunan Kalijaga ini sendiri? Iya, tadi kan kita ingin memastikan kan kalau ukuran-ukuran akreditasi udah unggul ya. Betul. Kan Universitas Prodi sudah 40 yang unggul, A itu ada 9, akan segera dikonversi menjadi unggul juga. Mungkin ada sebentar lagi tambah. Jadi kalau misalnya sekarang udah 60%, 70% yang unggul, kita dorong jadi 80%. Selalu ditingkatkan. Selalu ditingkatkan. Ini angka ini, saya berhitung angka, naik lagi persentase prodi yang unggul. Yang universitas tentu kita pertahankan. Ini baseline, saya menyebutnya baseline. Ya. Nah, karena saya nggak memandang itu cukup. Kemudian juga akreditasi internasional kita dorong. Nanti Saintek 4 prodinya menjalani akreditasi internasional ASEAN. Ya, kalau Anda lulusan dari prodi yang terakreditasi ASEAN kan tentu daya kompetitif daya saingnya saing kerjanya lebih akan meningkat juga kan. Itu yang bisa kita lakukan kan. Jadi dari sisi pengukuran ini kita dorong terus. Kemudian saya berkali-kali mengatakan bahwa keunggulan di atas secarik kertas akreditasi itu, sertifikat akreditasi itu nggak cukup. Ini harus kita turunkan menjadi keunggulan yang substansial pada seluruh aspek kehidupan di kampus ini. Ya, pendidikan pengajarannya kita upayakan agar unggul, kita dampingi semua dosen bersama-sama dengan dosen dan semuanya, peneliti-peneliti. Ya. Kemudian tadi peneliti-penelitiannya juga kita dorong supaya makin unggul, pengabdian masyarakatnya, pelayanan kepada mahasiswa, kemudian juga sarana prasarananya. Betul. Ya ini kita upayakan dan secara terukur nanti kita menuju kepada pengakuan global sebagaimana saya sebut tadi, nama kita ada di dalam ranking QS World University. Betul, Pak. Oke, berarti dari program prioritas ini adalah menjadikan universitas ataupun seluruh prodi yang ada di UIN ini menjadi unggul ya Bapak ya? Itu hanya satu bagian penting saja, baseline saya menyebutnya tadi kan. Betul. Dari keunggulan-keunggulan di atas sertifikat ini kemudian kita dorong menjadi keunggulan yang substansial. Kemudian dari sana kita berupaya mendapat pengakuan global, masuk ke dalam QS World University Ranking. Kemarin hijau rank sudah lumayan membanggakan, tapi kita ingin mendapat pengakuan yang lebih signifikan lagi. Baik Bapak, kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya Bapak mengenai strategi promosi dan branding. Mungkin tadi salah satunya kita mendapatkan pengakuan dari internasional maupun nasional, itu juga termasuk branding ya Bapak? Exactly. Mungkin ada strategi khusus atau promosi khusus dari Bapak, gimana sih cara membranding selain dari hal yang tersebut? Saya sejak awal menjabat sebagai rektor tuh udah menetapkan, saya bilang dalam 3-4 bulan ke depan saya ingin melihat perubahan yang signifikan pada pertama fisik. Betul. Kampus ini sudah agak sumpek gitu. Mahasiswa dan dosen semua yang terlibat di sini tuh lebih dari 25.000. Karena semakin tahun juga semakin nambah ya Bapak? Ya, mahasiswa kita kan 24 ribuan lebih. Dosen, tambah pegawai itu 26.000, 27.000 yang beraktivitas. Padahal kampus ini hanya 15.000 orang. Makanya parkir kan sudah agak ini kan. Kemudian bangunannya agak kusam karena udah lama kan. Itu lalu saya tetapkan program peningkatan sarana prasarana dan beautifikasi. Sekarang berjalan, Anda bisa lihat itu. Kemudian di dalam fakultas-fakultas juga kan sudah ada sentuhan-sentuhan signifikan. Betul. Itu di ruang fisik, tapi di ruang virtual kita juga ingin lebih baik tampilan kita. Web UIN sedang dirombak besar. Itu nanti akan mirip-mirip dengan webnya Stanford University. Wah, Masya Allah, keren sekali Bapak. Sudah dipresentasikan beberapa kali, akan kita perkuat terus.
Jadi penampilan kita di media, di virtual ya, penampilan secara visual, secara fisik itu akan selaras lah gitu ya. Kemudian saya akan menetapkan tagline empowering knowledge shaping the future. Itu saya pikirkan serius sebagai bagian dari strategi branding kita. Penguatan pengetahuan. Jadi kita yakin pengetahuan ini modal kita semua untuk menatap masa depan, untuk terlibat di dalam shaping the future, pembentukan masa depan. Jadi betul. jangan menjadi saksi saja, menjadi penonton masa depan yang berubah ini dengan cepat. Kita harus menjadi pemain di dalamnya. You have to be involved in shaping the future. All of us, students, lecturers, faculty members, professor, all of them should be involved in shaping the future by utilizing their knowledge, empowering their knowledge. Itu penting sekali menurut saya. Jadi empowering knowledge kita gandingkan ya, shaping the future. Modalnya itu kita siapkan dengan empowering knowledge. Nah ini termasuk event-event yang kayak Kalijaga Prestasi, Krishna, Serenity itu kan juga bagian dari branding juga ya Bapak ya. Ya kalian mahasiswa kalau ada event-event penting, berita-berita penting di kampus di-share aja gitu melalui media sosial. Ya lebih kalau banyak berita positif tentang kampus ini keluar gitu, kita otomatis juga mendapat pengakuan yang lebih signifikan. Orang memandang kita itu enggak sebelah, bukan apa namanya benar-benar dengan penuh rasa hormat ya. Kampus kita ini sudah luar biasa sebenarnya. Saya ingin katakan gini, dalam pertemuan saya dengan Pak Menteri didampingi waktu itu Wakil Rektor 2 dan Kepala Bagian Umum, kita membawa proposal. Pak Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar pertama mengatakan ya UIN Jogja itu kampus tertua, memiliki karakter yang kuat, memiliki kewibawaan akademik. Nah itu pengakuan dari beliau. Senang beliau dengan kampus kita ini. Jadi kalau Anda tanya orang se-Indonesia, PTKIN mana yang paling mereka kenal? UIN Jogja. Itu hasil survei dari Al-Farah Institute. Berarti UIN Sunan Kalijaga ini terkenal ya Bapak ya? Oh paling terkenal. Untuk lingkup PTKIN ya, nomor satu terkenalnya. Ya walaupun kampus-kampus lain ini kan ya PTKIN yang lain, UIN Jakarta, UIN Surabaya, Bandung, Makassar, Malang, ini kan berani kencang juga. Kalau kita lengah, mereka udah sampai mana, kita baru baru sampai sini misalnya di tengah-tengah gitu. Saya nggak mau itu terjadi karena kita ribut aja misalnya, hanya berwacana pengen ini pengen itu tapi nggak dikerjakan. Mereka diam-diam langsung zut gitu kan. Jangan sampai itu terjadi, kita kejar sekarang bersama-sama. Saya ingin sekali melihat Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan itu bisa dibangun di ya Pak? Ya, embrionya kan ada, Sains Biomedis. Oh iya sudah betul. buka di Saintek itu. Embrionya kita, ya memang sulit, saya tahu. Prosedur pendirian Fakultas Kedokteran itu nggak mudah. Tapi kalau orang bisa, kenapa kita enggak? Gitu. Harus dimulai dulu ya? Iya, itulah, jangan karena mikirkan yang sulitnya nyerah. Iya, enggak, betul. itu bukan mental petarung itu. Kalau Harus pejuang itu ya petarung. udah bisa dulu gitu. Kita pasti ada hambatan. Hambatan-hambatan itu kita coba atasi. Tentu kolaborasi semua pihak. Sivitas akademika semuanya, mahasiswa. Maka kalau Anda lihat ya di struktur organisasi di UIN yang menjabat dari level wakil-wakil rektor sampai Sekprodi sampai ketua-ketua OPT, perpustakaan, macam-macam itu kan anak mudanya signifikan sekali tuh. Betul. Coba aja lihat. Di Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat itu kan anak-anak muda itu. Mas Koyum itu lahir tahun berapa itu ya, tahun 85 atau berapa itu. Dia masih di bawah 40 tahun lah. Itu sudah menakodai LPPM. Di bawah dia ada kepala-kepala pusat. Juga anak-anak muda. Jadi yang ini terjadi transformasi signifikan saya kira. Saya sendiri masih tergolong anak muda nggak nih? Enggak lah, saya sudah. Kelihatannya masih muda sih Pak, masih kelihatan umur 35 tahunan. Kelihatannya ya. Jadi ya walaupun sudah secara usia cukup senior juga. Iya, betul.
Ya, berarti tadi strategi promosi dan brandingnya salah satunya itu memperbaiki visual dari kampus itu sendiri, karena memang tidak bisa dipungkiri ya Bapak bahwa fisik dari kampus itu juga sangat dilihat nih sama teman-teman lain, apalagi sama siswa-siswa SMA kelas 12 yang mau masuk di univ kita ini, seperti itu. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya mengenai keterlibatan organisasi mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kan bagian vital nih Pak dari kehidupan kampus. Dalam pengalaman Bapak sendiri dalam berorganisasi, bagaimana sih organisasi mahasiswa ini dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam tingkat fakultas maupun universitas? Saya kira mahasiswa kan aktif sekali di kampus kita ini, SEMA, DEMA, betul Bapak. HMPS, aktif sekali kan? Iya betul. Berkolaborasi dengan unit masing-masing di fakultas, juga menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Itu wujud kolaborasi. Dalam riset-riset kita dorong nanti kolaborasi dosen mahasiswa secara lebih signifikan. Semuanya lah, student center university ya, mahasiswa sebagai aktor utama di dalam sebuah kampus itu ya. Betul, untuk Bapak. berkolaborasi bersama-sama memajukan kampus dalam semua aspek yang saya jelaskan tadi. Ya serius semua lah, peningkatan kualitas pendidikan pengajaran ya, semuanya serius, dosen mahasiswa serius gitu untuk terlibat dalam proses peningkatan itu, dalam riset, dalam macam-macam. Jadi ya mitra yang utama memang harus berkolaborasi. Jadi ya ada kegiatan-kegiatan yang bisa didorong oleh mahasiswa, yang dilakukan oleh mahasiswa ya kita fasilitasi. Oke, baik Bapak. Berarti ketika ada acara-acara dari organisasi-organisasi mahasiswa, kampus ini siap mendukung, apalagi itu terkait kemajuan dari universitas itu sendiri. Ya, pasti. Sepanjang kita kan sudah menetapkan garis besar pengembangan segala macamnya. Kalau kita ikut ke sana, arah pengembangan pengetahuan, penguatan mutu, keterampilan, bahasa. Jangan lupa loh, kalau bahasanya masih gitu-gitu aja, gimana mau menembus dunia gitu loh. Oke, Bapak. Iya, itu PR besar, kayak bahasa itu. Jadi harus ditingkatkan. Intinya begini, bagaimana caranya mahasiswa ini siap nanti menatap masa depan itu. Dengan bersama-sama berproses di kampus ini. Oke Bapak, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya mengenai core values nih Bapak. Kan core values di UIN Sunan Kalijaga sendiri ini memiliki core values yang sangat luar biasa, ada 6 poin, dan yang paling terkenal itu integrasi dan interkonektif. Nah, dari Bapak sendiri gimana sih cara memastikan itu seluruh komponen kampus itu bisa mulai dari dosen, mahasiswa, kemudian tenaga kependidikan itu mendukung nilai-nilai dari core values ini? Ya, integrasi interkoneksi. Betul. Ya ini sudah napas dan semangat kita kan. Maksudnya yang di Saintek itu misalnya belajar di prodi kimia, tapi kan dia mendapatkan sejumlah mata kuliah keagamaan kan. Iya betul. Al-Quran, hadis, dan lain-lain dapat kan. Nah, bagaimana yang dia pelajari dari wawasan keilmuan keislaman itu bisa menjadi semacam fondasi filosofik, fondasi etik, fondasi perilaku, fondasi kinerja dalam mengembangkan keilmuan di bidang masing-masing. Jadi semangat keislaman itu selalu menyapa lah aktivitas akademik kita. Nah, sementara yang belajar bidang keagamaan punya kesempatan lebih luas untuk menggunakan ilmu-ilmu sosial, humaniora, ilmu-ilmu lain untuk memperkuat analisisnya. Tapi mestinya orang tafsir ya bekerja dalam wilayah mempelajari, menjelaskan fenomena yang terkait dengan tafsir. Tapi kalau dulu kita menjelaskan, ada kan ulumul Quran, Iya, betul. ilmunya kan, ilmu untuk bisa menjadi mufassir atau apa. Kalau sekarang ulumul Quran nggak cukup lagi gitu. Di Fakultas Usuluddin atau prodi ilmu Al-Quran dan tafsir kan ada hermeneutika, ada sosiologi, ada antropologi, sehingga wawasan dari keilmuan lain ini memperkuat kemampuan mahasiswa-mahasiswa kita di dalam menganalisis persoalan. Jadi saling bertegur sapa berbagai bidang keilmuan, tapi tetap saja ada core keilmuan tertentu yang harus dikuasai. Betul. Jadi kalau sarjana kimia, saya ingin di UIN ini ya tetap jadi sarjana kimia,
Cuman Sesuai dengan kimia, jurusannya. ya sarjana fisika tapi plus. Ada nilai plusnya. Ya, integrasinya itu Betul. plus. Sarjana ilmu Al-Quran, tapi plus. Nah, dia bisa memanfaatkan ilmu sosial humaniora untuk melakukan kajian-kajian keislaman. Ini sudah jadi kayak bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma keilmuan yang kita kembangkan. Itu terus kita pedomani, kita dorong, tapi tidak berhenti di situ kan. Interdisciplinary, multidisciplinary, pendekatan-pendekatan yang menembus batas-batas sempit bidang-bidang keilmuan tertentu itu kita upayakan, kita dorong di sini bersama-sama supaya ya mahasiswa ketika selesai dari sini punya modal yang lebih kuat untuk menghadapi perubahan dunia. Dan yang saya tahu juga Bapak mata kuliah yang keislaman ini tuh di setiap prodi itu selalu ada ya Bapak? Ada. Jadi membuktikan bahwa benar-benar UIN ini menerapkan integrasi dan interkonektif tadi ya Bapak ya. Dan yang terakhir nih Bapak, sebagai penutup, apa pesan dan harapan Bapak untuk seluruh sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga agar kita bisa terus berkolaborasi membangun kampus ini menjadi lebih baik di masa depan? Ya tadi bangunlah kebanggaan terhadap kampus ini, karena ini memang kampus yang membanggakan. Kontribusinya untuk negeri tidak main-main juga, iya kan? Sejak berdiri tahun 51, kontribusi keilmuan macam-macam itu saya kira UIN Jogja itu ya cukup menggetarkan lah, tanda petik ya maksudnya dalam percaturan akademik di Indonesia. Orang mendengar nama UIN Sunan Kalijaga. Nah, sekarang kita buktikan melalui aktivitas kita semua di sini, aktivitas akademik, pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, segala macam keorganisasian, ya juga mudah-mudahan memang memiliki nilai keunggulan, nilai yang signifikan untuk menunjukkan posisi kita. Jadi lulusan UIN Sunan Kalijaga di masyarakat nanti, bukan saja hebat secara keilmuan, kompetensi mereka sesuai dengan yang diharapkan, tambah punya keterampilan, soft skill, punya jiwa kepemimpinan, ya kan? Punya perspektif yang integratif, interkonektif, yang jujur, yang berintegritas. Insya Allah lah dunia ini udah selesai. Bisa kita jangkau ya Bapak ya? Iya, percayalah. Saya tuh ingin membangun optimisme semua. Saya yakin sekali sama aja dengan Anda semua. Saya dari kampung. Dulu belajar di IAIN dengan segala keterbatasannya, keterbatasan saya sendiri, itu kan, tapi bisa sebenarnya dunia ini bisa survive gitu ya Bapak ya? Ya bisa kita menjangkau yang tidak terbayangkan bisa dijangkau. Optimis dulu. Nah kalau menghadapi tantangan-tantangan ini pesimis ya susah memang. Saya tidak ingin tuh pesimisme itu berkembang di kalangan kita semua. Ya kalau kita berkolaborasi, bekerja sama, organisasi kemahasiswaan saling dukung, insya Allah lah ini menjanjikan sekali bagi semua. Saya bekerja untuk kemaslahatan bersama. Jadi kalau untuk diri sendiri kayaknya sih nggak ada cita-cita apa-apa lagi ya. Udah alhamdulillah secara keilmuan juga kan. Termasuk tadi Anda sebut saya masuk IP Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, itu dapat SK dari Presiden sebagai ilmuwan terkemuka di Indonesia. Keren banget, Masya Allah. Dan seumur hidup. Juga mendapat gaji. Berlakunya seumur hidup. Dan mendapat gaji dari negara. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia itu. Jadi juga di luar negeri banyak sekali mitra saya, kawan-kawan saya, mereka semua ingin mendukung, ingin berkolaborasi. Jangan khawatir lah, ada banyak jaringan yang bisa kita manfaatkan. Yang penting situasi kita bikin sebaik mungkin, sekondusif agar mimpi-mimpi besar bisa diwujudkan. Oke, baik. Nah, teman-teman, pesan dari Bapak Rektor sendiri, kita tuh harus membangun rasa optimisme ya Bapak ya, biar bisa kita tuh membuktikan bahwa lulusan dari UIN Sunan Kalijaga ini juga bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Exactly. Ya, itulah. Baik, tidak terasa perbincangan kita pada hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Rektor yang telah meluangkan waktunya untuk bisa mengobrol-ngobrol. Saya sangat senang sekali Bapak bisa mengobrol langsung dengan Bapak.
Semoga visi besar dan program-program yang tadi sudah Bapak sebutkan itu dapat terlaksana dengan baik. Ya. Untuk teman-teman pendengar, jangan lupa terus mendukung langkah-langkah positif dari kampus kita dan berkontribusi sesuai dengan peran masing-masing. Sampai jumpa di episode Demasuka Podcast berikutnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya ya.